there is always this feeling that actually ini orang kayak masih ada perasaan, oh bisa ya gue punya bini dia, gitu ngerti nggak sih? Karena gini, kalau buat saya nggak apapun itu nggak masalah, adorable gitu semuanya. Apapun yang dilakukan tuh adorable gitu. Aku tuh ngerasa ya Allah kok gini banget ya, maksudnya kok bisa sih aku gini loh dinikahin untuk angkatin baju kotor, aku kok gitu loh, rasanya tuh kok gitu gitu. Pengorbanan dia yang itu dia mau berkorban untuk kita migrasi ke desa dengan ketidakpastian. Aku nggak akan nuker perjalanan hidupku, kalaupun dikasih lagi, aku akan jalanin yang sama gitu. Pas pacaran kan kita, aduh rasanya tuh 1 menit nggak ketemu aja tuh rasanya, oh my god. Nah ketika udah menikah juga so many dreams ya, maksudnya ketika awal-awal menikah itu banyak cita-cita bareng, banyak hal yang pengen dilakuin berdua gitu, explore tentang kehidupan gitu. Kemudian kalau 10 tahun ini gimana mengenal Mas Emil dari beberapa fase lah, fase dia masih kita PDKT, terus juga menjadi suami, terus menjadi ayah, sampai menjadi dia yang sekarang. Pasti banyak perbedaannya, tapi ngerasa bisa mengenal lebih banyak layer yang aku nggak duga muncul dari orang yang sama. Waktu pertama kenal kan apa ya? Orang bilang kan pertama kan stage-nya infatuation, naksir gitu ya. Kemudian berikutnya lagi nyaman gitu. Nah sebenarnya alhamdulillah kenyamanan udah mulai muncul bahkan di tahap sebelum nikah gitu. Dia juga bilang mungkin pengen langsung consider sesuatu yang serius gitu dari awal. Apa karena dia nganggap nih laki tua ya kayaknya gitu. Jadi dia bilang gitu atau gimana nggak ngerti. Tapi ya udah. Tapi walaupun serius dalam konteks maksudnya memang bukan buat main-main atau bagaimana, tapi jalaninnya seru sama dia gitu. Dia masih bener-bener kelihatan yang ternyata sampai hari ini juga sama sih. Nggak menjadi orang yang tua kecuali kalau lagi ngeliat kamar berantakan. Nah, itu mah udah kayak makanan sehari-hari ya. Wudhu di wastafel. Padahal ada keran, ya kan? Ada keran, tapi wudhu di wastafel. Terus jenggot kemana-mana. Nah sebetulnya ini mungkin masalah yang aku tuh sudah menerima ikhlas ya, lahir dan batin gitu ya. Memang pasti dalam rumah tangga tuh kalau nggak bapaknya ya anaknya atau siapapun di rumah itu juga pasti akan buat 1-2 kesalahan kecil yang menguji kita sih tiap hari, yang harusnya udah diterima dengan ikhlas ya. Jadi ini bukan masalah tidak terima, terima mah sudah terima dengan ikhlas, sudah paham, sudah mengerti. Tapi kalau nggak ngomel tuh nggak afdol gitu rasanya. Jadi sampai sekarang tuh ada hal-hal kayak gitu. Cuman bedanya penangkapannya tuh ketika awal-awal nikah tuh aku tuh ngerasa ya Allah kok gini banget ya, maksudnya kok bisa sih aku gini loh dinikahin untuk angkatin baju kotor, aku kok gitu loh, rasanya tuh kok gitu gitu. Nah tapi sekarang enggak, justru kalau misalnya dia terlalu rapi lah, terus aku gunanya apa gitu. Jadi it's completely different. Nah setelah nikah banyak sekali pengorbanan dia yang saya lihat luar biasa lah gitu. Dia mau berkorban untuk kita migrasi, reverse migration, bukan rural urban tapi urban rural migration kan. Migrasi ke desa dengan ketidakpastian. Saya harus resign dari kerjaan yang baru promosi jabatan. Bisa dibilang kalau untuk tinggal di Jakarta kita hidup cukup nyaman lah gitu saat itu. Kemudian harus justru merintis sesuatu yang belum tentu menang pilkada. Kita tinggal di lingkungan yang berbeda. Walaupun desa punya pros and cons ya. Tinggal di desa tuh banyak banget kelebihannya juga gitu. Banyak banget kebahagiaan tinggal di sana gitu. Jadi ya itu pengorbanan yang luar biasa. Kita pindah ada satu kamar kan itu rumah keluarga besar ya, rumah yang kita jadi bukan menguasai seluruh rumah, tapi ya ada satu kamar yang kemudian inget banget itu beli lemari kecil di toko di Trenggalek, itu lemari princess-princessan gitu, taruh bener-bener kayak kamar kosan mahasiswa, sumpah kayak kamar kosan mahasiswa. Dan saya, Arumi, Keisha itu di situ bertiga kita, hamil pula kan gitu kan, gitu. Jadi dan pengorbanan kita nggak punya weekend beberapa waktu awal karena saya harus
terbang waktu masih belum pindah ke Trenggalek tapi mulai sosialisasi kan tiap weekend tuh bukannya di Jakarta tapi di Trenggalek. Jumat sore ngejar last flight, terus sosialisasi, Senin subuh itu udah ngambil flight untuk ngantor lagi. Jadi hampir bener-bener waktunya weekend nggak ada lah buat dia. Tapi sebagai bupati juga sama loh. Saya sering dinas ke Jakarta. Ya dia istiqomah tuh di Trenggalek gitu. Dimana ya harus diakui lah gitu. Bahwa ada kenyamanan tinggal di desa, tapi dia kan nggak punya teman di sana, ya kan, harus bangun pertemanan baru di dunia politik, di mana antara teman beneran sama teman politik tuh kan kadang-kadang 50-50 gitu. Itulah yang kemudian ya alhamdulillah kita punya teman-teman akhirnya di Trenggalek sampai hari ini masih kita jaga lah, orang yang memang seneng bersama kita bukan karena kita lagi ngejabat gitu, itu kan yang kita cari sebenarnya gitu, orang yang memang seneng karena frekuensinya nyambung gitu loh. Itu alhamdulillah masih ada gitu di Trenggalek, masih terjalin sampai hari ini gitu. Tapi ya kan nggak gampang buat dia gitu, dan umur 21 jadi ketua PKK itu suka dukanya juga ada loh gitu, karena nggak sedikit yang ngerasanin dia gitu, di depan A di belakang ngomongnya B gitu kan, kasihan juga gitu. Tapi ya dia bisa ngelaluin itu gitu. Nah hari ini mungkin orang pikir gitu ya, tapi sekarang tuh udah enak ya gitu. Relatif ya, memang kalau dibilang nggak enak itu kita nggak bersyukur namanya, bersyukur banget gitu. Tapi tetaplah dia harus berkorban, tidak bisa seleluasa yang dia mau gitu dalam konteks banyak hal gitu, dan termasuk dalam mengejar karirnya banyak sekali yang kita tahan, potensi dia masih gede banget terus terang, tapi dia mau kemudian mengutamakan, dan pengorbanannya bukan hanya dalam konteks kerjaan saya ya, tapi ke anak. Bagaimana dia sekarang lebih mikirin anak gitu. Jadi tiba-tiba tuh muncul aja naluri ibu. Nah itu yang luar biasa gitu. Naluri keibuan yang muncul itu yang benar-benar bikin salut gitu. Bahwa ya ini kayaknya ya inilah grand design-nya Tuhan. Bagaimana seorang perempuan nggak pakai sekolah, nggak pakai masa ospek, tahu-tahu tiba-tiba punya anak dan bisa gitu. Karena kita nggak pernah prepare apa-apa. There is always this feeling that actually ini orang ya, kayak masih ada perasaan, oh bisa ya gue punya bini dia, gitu, ngerti nggak sih? Dalam konteks saya nggak pernah berpikir gitu akan punya, ya nggak tahu ya, ini saya juga nggak bisa cuman bilang fisik ya gitu. Walaupun saya harus akuin gitu bahwa sampai hari ini minimal saya ya gitu sangat admire dia secara fisik juga, tapi bukan itu dong gitu. Fisik tuh ada dan relatif lah gitu ya, gitu sebenarnya. Tapi tetap gitu kayak masih ngerasa bahwa ini gue kayak dapat rezeki nomplok apa ya. Nah sampai hari ini tuh masih ada tuh perasaan itu gitu. Karena gini, kalau buat saya nggak apapun itu nggak masalah, adorable gitu semuanya. Apapun yang dilakukan tuh adorable gitu. Gak tahu, kalau minimal kalau dari saya ngeliatnya ke dia kayak gitu. Aku sebenarnya bersyukur sih, maksudnya bersyukur banget, karena nggak pernah kebayang gitu ya, nginget Mas Emil dari yang pertama kali aku kenal dia tuh orang yang care sebetulnya, orang yang care, orang yang ini, tapi tidak mudah mengekspresikan gitu loh. Nah makin kesini kan harusnya ekspektasi aku, aduh nih masih awal-awal nikah aja udah kaku gitu ya, nanti gimana udah 10 tahun, 20 tahun gitu ya, makin melempem dong gitu. Ternyata makin kesini mungkin akibat kode-kodean yang keras ya, jadi berubah. Dan aku sendiri ngelihat Mas Emil yang gitu tuh ya ngerasa ya seneng karena jadi nggak terlalu cemburu sama hubungan atau relationshipnya orang lain. Bersyukur juga, maksudnya ya udah ya, intinya bersyukur aja sih, maksudnya bisa gitu walaupun di jalan ini juga sangat natural gitu. Pasti yang namanya punya anak, punya keluarga, ada tanggung jawab dong gitu. Nggak, kalau misalnya oh ini udah nih ada bisnis bagus, semua duit taruh situ aja, nggak mungkin kan gitu. Jadi kita mengajar, atau di politik gitu, bang gitu keluarin semua come what may gitu, terserah aja gitu kan, kayak sera-sera gitu kan, jadi gitu, nggak bisa gitu. Kita juga harus berpikir masa depan anak, financial planning kayak segala macam gitu. Jadi ya banyak hal yang enggak, ini termasuk bagaimana kita membawa diri di luar gitu ya, karena kan anak kita yang akan juga dapat
akan jadi panutan buat anak lah gitu. Walaupun jangan juga lebay ya nyikapin itu gitu, karena di satu sisi nanti begitu itu terlalu mengganggu gitu, jadi nggak seru lagi gitu ya. Jangan sampai punya anak terus tiba-tiba kemudian juga kayaknya kita terlalu berlebihan untuk membatasi diri. Tapi ya membatasi diri wajib gitu, nggak boleh kayak nggak ada remnya gitu. Kalau mimpi tuh pasti selalu ada di setiap fase tuh, selalu kita, karena kayaknya mimpi, hopes, dan cita-cita itu baik buat diri sendiri, keluarga, dan lain-lain itu pasti yang keep us moving kan. Kalau untuk diri pribadi tuh ya aku kayak panen enaknya tuh justru sekarang gitu, ketika udah punya anak istilahnya tuh tanggung jawab atau PR-ku itu sudah tuntas. Terus juga ngelihat mereka sekarang udah jauh lebih bisa jadi teman, anak-anak juga bisa ngelihat proses perkembanganku, jadi akhirnya punya dream ke diri sendiri, pengen terus berkembang gitu loh, dari sisi apapun, dari sisi pendidikan misalnya, dari sisi mentalitas dan sebagainya. Kemudian untuk keluarga ya pengen ngelihat anak-anak itu bisa sampai besar, sampai nganterin mereka ke cita-citanya mereka sendiri, bahkan sampai menikah gitu. Kemudian kurang lebih sih ya itu sih, maksudnya mau lebih lebih siap untuk menerima kejutan dari takdir-takdir yang sudah disuratkan. Nah, seandainya atau what if itu tuh banyak muncul tuh malah justru ketika pas early 20s. Jadi ketika punya anak-anaknya dua masih di bawah 2 tahun semua, itu kan masih very challenging ya gitu. Nah itu kan adaptasinya tuh luar biasa, dari yang bisa hang out sesuka hati, walaupun sebetulnya nggak ada larangan dari Mas Emil atau apa, cuman ada calling aja sih sebagai ibu gitu, kayak udah jam 7 tuh aku udah panas gitu loh, maksudnya kayak aku jam segini masih di sini belum pulang apa gitu, jadi masih ada kepikiran, jadi calling natural sebagai ibu. Tapi nggak bisa dibohongin, pada saat itu juga ngelihat yang seumuran masih having their life, bahkan the beginning of their life gitu, ada yang masih kuliah, ada yang nikah tapi belum punya anak, masih senang-senangan berduaan dan sebagainya. Jadi banyak sih membayangkan untuk aduh kalau misalnya nggak nikah dulu, aduh misalnya kalau nggak ini aku kuliah dulu apa segala macem. Challengingnya malah justru di early 20s. Tapi ketika aku ngelihat dari kacamata sekarang, aku nggak akan nuker perjalanan hidupku, kalaupun dikasih lagi aku akan jalanin yang sama gitu. Jadi tetap aku akan bersyukur sih, maksudnya dengan keputusan yang aku punya, walaupun pasti masa berat ada, ups and downs ada, tapi nggak akan aku kalau disuruh jalanin lagi, aku pasti akan pilih takdir yang sama. Marriage itu makes me realize that at some point we gonna disappoint one another. Jadi gimana Mas Emil mungkin dulu nikah dengan ya imajinasinya sendiri lah ya gitu, tapi tahu-tahu dapat bini masak aja nggak bisa, nyuci aja belajar. Jadi maksudnya jauh banget dari kata perfect wife gitu atau housewife yang baik. Pasti saya banyak kekurangan lah gitu ya, kekurangan dalam bersikap, kadang salah ngomong, kadang apa gitu ya, kadang dulu bilang kurang konsen juga ya, mungkin hal-hal yang kecil kayak gitu tetap harus di continuously diperbaiki lah gitu. Tapi yang paling penting, milestone 10 tahun yang paling penting menurut saya adalah trust. Trust tuh, definisi trust saya ke dia adalah ya memang bener-bener antara trust sama cuek beda-beda tipis ya. Kalau jadi jangan, nah ini saya harus bisa balance antara saya percaya sama dia dalam konteks bagaimana menjadi partner, bagaimana bikin keputusan bareng-bareng, bagaimana dia menjadi seorang ibu yang bisa. Ya kalau kebablasan definisi antara trust sama cuek, artinya udah lu aja yang ngurus semua tuh beda gitu. Jadi trust, membalance antara trust dan juga kolaborasi itu jadi kayak science gini ya jelasinnya. Tapi kayaknya itu deh feeling saya, kayaknya itu yang dia cari gitu. Bagaimana dia ngerasa saya punya trust, tapi di sisi lain bukan berarti cuek gitu. Ya kan itu mah namanya bukan trust, namanya cuek, emang gak mau ngurusin gitu. Jadi di situ, karena apalagi ya itu anak makin gede.
10 tahun satu milestone yang paling jelas, anak kita makin gede. Nah, begitu anak gede, kita akan masuk fase baru nih, challenge. Bagaimana menjadi parents yang kolaborasinya pas gitu. Seberapa besar cobaan dan ujian yang akan dihadapi ke depannya tuh kita selalu ingat sama komitmen yang membuat kita say yes to the day gitu. Maksudnya kita mau nikah satu sama lain. Karena whatever it is, that's all matters.